Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Maulana Wardana, mahasiswa dari SD Perbanas Surabaya. Dalam video ini saya membuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas, ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang coronavirus atau virus corona. Oke, langsung saja ke materi. Siapa sih yang tidak tahu dengan virus corona yang sedang hype pada tahun 2020 ini, ya. Jadi virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat hingga menyebabkan kematian. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 yang lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, yang hanya dalam waktu beberapa bulan. Mari kita lihat cuplikan video mengenai awal-awal munculnya virus corona ini. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia. Pada Januari, warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena disinilah ada satu kejadian, ya, di mana warga Jepang ini dan juga salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa. Lokasinya saat itu ada di Jakarta. Dan ini berlangsung pada 14 Februari 2020 ya. Dan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto, kedua orang ini memiliki status atau berteman ya statusnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertemuan atau timeline lainnya. Kita akan menuju ke 17 Februari 2020. Apa yang terjadi kepada warga negara Jepang usai adanya pertemuan pada 14 Februari tersebut? Ternyata warga negara Jepang ini terbang kembali menuju Malaysia dan ia pun diketahui memang sedang bekerja di sana. Pada 17 Februari, ia mulai menunjukkan gejala demam, di mana gejala demam ini merupakan salah satu gejala ya yang didapat atau biasanya dirasakan oleh pasien yang terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19. Ia pun kemudian mendapatkan pengobatan. Lalu pada 20 Februari yang terjadi adalah ternyata warga negara Jepang ini harus dirawat di rumah sakit swasta di Malaysia. Ada salah satu rumah sakit swasta yang ada di sana dan setelah menjalani tes kesehatan di Malaysia, ternyata akhirnya pada 27 Februari, warga negara Jepang tersebut pun dinyatakan positif menderita atau terdapat virus corona atau COVID-19 di dalam tubuhnya. Setelah itu ia pun diisolasi di rumah sakit yang berlokasi di Kuala Lumpur. Itu tadi perjalanan dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia, kemudian melakukan interaksi dengan warga negara Indonesia yang kemudian diketahui bahwa ia terinfeksi virus corona. Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan warga Depok yang sempat kontak dengan warga Jepang ini selama berada di Jakarta? Nah, ini dia. Setelah pertemuan pada 14 Februari yang tadi disampaikan oleh saya, warga Depok ini ternyata baru menunjukkan gejala berupa batuk, sesak nafas, dan juga demam pada 16 Februari. Ini dia. Ia pun setelah merasakan gejala-gejala seperti ini melakukan rawat jalan di salah satu rumah sakit yang berlokasi rawat jalan begitu ya sempat. Jadi dia berobat kemudian juga hanya menuju ke dokter begitu. Dan saat rawat jalan selama 10 hari ia juga melakukan kontak dengan, ini dia pada 26 Februari dengan sang ibu ya
yang berusia 64 tahun. Mereka berdua ini lalu berobat dan juga dirawat di salah satu rumah sakit di Depok, tepatnya pada 26 Februari 2020. Namun apa diagnosa dari rumah sakit saat itu? Mereka berdua ternyata didiagnosa mengalami bronkitis. Jadi dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan, diantaranya ada mual, batuk, dokter yang ada di sana kemudian mendiagnosa kedua pasien ini, yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan seorang anaknya yang berusia 31 tahun dengan penyakit bronkitis. Lalu yang terjadi pada 28 Februari akhirnya warga Depok ini melakukan kontak melalui telepon begitu. Jadi warga negara Jepang yang tadi sudah terinfeksi positif corona ini menelpon warga Depok. Ia pun menyatakan bahwa ia ternyata positif terinfeksi virus corona. Apa yang dilakukan oleh warga Depok setelahnya? Yang dilakukan setelahnya adalah usai mendengar kabar ini, dua warga Depok itu pun kemudian ibu dan anak ini barulah pindah ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, tepatnya pada 29 Februari. Lalu yang dilakukan adalah pada 1 Maret, kemudian kedua pasien ini melakukan tes kesehatan dan juga diambil spesimen untuk kemudian melakukan uji laboratorium terhadap dengan virus corona. Kemudian sampelnya ini pun dikirim ke Litbangkes. Dan hasilnya yang kita tahu bersama pagi tadi kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap dua warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Satu hal yang perlu dipelajari yang pasti banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Bisa dilakukan dengan menjaga sanitasi diri, pastikan Anda selalu mencuci tangan Anda dengan hand sanitizer atau hand sterilizer yang mengandung alkohol, dan hindari sebisa mungkin untuk kemudian melakukan kontak dari tangan yang terpapar kotoran begitu untuk kemudian memegang muka Anda, dan juga pemerintah menyarankan untuk menghindari tempat-tempat umum dan juga kontak-kontak yang dirasa tidak perlu. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan berskala besar atau bisa kita kenal PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Seperti itu. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet ya. Yang kita tahu dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dan sirkulasi udaranya yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet ya. Selain virus SARS-CoV-2 ini atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Serious Acute Respiratory Syndrome atau SARS ya. Dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 ini memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Kemudian kita bicara tentang tingkat kematian. Tingkat kematian akibat virus corona COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 2 November 2020 adalah 412.784 orang dengan jumlah kematian 13.903 orang. Tingkat kematian case fatality rate ini akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Ya, jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Jadi sangat rentan usia lanjut. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin,
58,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 ini adalah laki-laki, dan 41,5% sisanya adalah perempuan. Oke, lanjut kita berbicara tentang gejala virus corona COVID-19 ini apa. Jadi gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu ya, atau batuk, pilek dan lain sebagainya, demam, kemudian sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau mudah, atau malah lebih berat atau lebih parah. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sampai sesak nafas dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona atau antibodi kita melawan adanya benda asing yang dinamakan virus corona ini. Seperti itu. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama ada demam, kemudian yang kedua ada batuk kering, yang ketiga ada sesak nafas. Demam ini suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang atau bisa dikatakan masif, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, kemudian ruam di kulit. Kemudian gejala-gejala di COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu atau 14 hari setelah penderita terpapar virus corona atau berkontak langsung dengan seorang droplet. Itu. Gejala pasien ini terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR ini bisa di sekitar rumah sakit atau di puskesmas terdekat Anda. Kemudian kapan harus kita ke dokter? Ya, kapan harus kita ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona COVID-19 ini. Seperti yang telah disebutkan di atas, ya, yang tadi, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki COVID atau kasus COVID-19 ya, atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu hubungi hotline COVID-19 di 119 ya untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari isolasi mandiri dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala baru, lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi, seperti itu. Dan juga bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit. Ingat, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Seperti itu. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit agar bisa diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Gitu. Kemudian, penyebab virus corona COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus yang yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga sampai sedang. Seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory atau MERS, kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gitu. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari manusia ke manusia juga. Seperti itu. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang pertama yakni
tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 seperti batuk dan bersin. Kemudian kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti itu. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang usia lanjut, ya seperti ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker dan diabetes seperti itu. Karena mudah menular, virus corona ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 secara langsung perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona atau tidak, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona. Sebelum gejala muncul, dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19 ini. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, yakni rapid test. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kemudian yang kedua, dokter bisa melakukan swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak, melalui rongga pernafasan. Kemudian yang ketiga ada CT scan atau ronsen, data untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru seperti itu. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi corona. Namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain, karena di rapid test ini hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain, karena pada rapid test ini false positif dan false negatif ini sangat tinggi, jadi belum bisa dijadikan acuan. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Kemudian kita menuju ke pengobatan virus corona atau COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya masing-masing. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dari mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk menderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Kemudian kita menuju ke komplikasi virus corona COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi sebagai berikut. Yang pertama ini pneumonia atau infeksi paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury. Dan yang keempat, ada acute respiratory distress syndrome. Yang kelima ada yang paling parah, yakni kematian. Lalu kita menuju ke pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona ini atau COVID-19.
Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yang pertama yakni terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian dan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha dan Idul Fitri, atau beribadah di masjid setiap harinya. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah, di tempat umum seperti itu. Kemudian selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan Anda. Kemudian yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Kemudian yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Yang ketujuh, tutup mulut Anda dan hidung Anda dengan tisu saat batuk dan ataupun bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Kemudian yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah Anda. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, termasuk kategori suspek dan probable, ya, yang sebelumnya disebut dengan ODP, ya, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Yang pertama ini, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput Anda. Kemudian yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Kemudian yang keenam, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketujuh, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain, meskipun satu rumah. Kemudian yang ke-8, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Kemudian ke-9, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk ataupun bersin. Lalu segera buang tisu tersebut di tempat sampah. Seperti itu. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, dan cuci darah atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19 ini. Tujuannya adalah mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Apabila Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai gejala pencegahan dan penanganan infeksi virus corona, Anda bisa mengikuti updatean dari gugus tugas COVID-19 Republik Indonesia di hotline 119. Selanjutnya kita menuju ke beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk menjawab pertanyaan estimasi pertanyaan dari kalian semua di sana. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan mengenai virus corona. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa disampaikan dan bisa saya jawab seperti itu. Yang pertama yakni, apakah virus corona itu? Jadi
virus corona itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS tadi, dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Ya. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa ya muncul di Wuhan, waktu itu di Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019, kemunculannya 2019 atau COVID-19 itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah COVID-19 sama seperti SARS ya? Jadi COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003 yang lalu. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejala mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibandingkan COVID-19, kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan SARS. Begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja gejala COVID-19? Jadi gejala umum berupa demam, kurang lebih 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara lain atau kontak langsung dengan pasien atau pasien COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan ke laboratorium lebih lanjut untuk memastikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan keempat, yakni seberapa seberapa bahaya COVID-19 ini. Jadi seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu pengobatan atau perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau radang paru-paru yang biasanya muncul secara bertahap, walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya ya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini ya, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik atau memulih, dan angka kesembuhan akan terus meningkat seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Jadi seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Ini penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan air atau tetesan kecil dari droplet ya, dari ludah, dari bersin, batuk, dan lain sebagainya. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitar Anda. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, mulut, hidung, maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ini ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak minimal 1 meter hingga kurang lebih sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat terus mengenai perkembangan penyakit ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ke-6, apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala atau tidak sakit? Ya,
Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet ya, yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk ataupun bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Ya, sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi dari COVID-19 ini sekitar 14 hari. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara ya? Tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ini ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernafasan, bukan dari udara ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-8. Bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? Jawabannya, COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang tadi ya, yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui pasti. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan yang bisa menularkan, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ke-9, bisakah hewan peliharaan menyebabkan atau bisa menyebarkan COVID-19? Pertanyaannya, jawabannya? Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti ya anjing, kucing, dan dapat terinfeksi COVID-19. Namun akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air ketika kontak langsung dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi Anda terhadap berbagai bakteri ataupun kuman dari hewan tersebut seperti E. coli dan Salmonella yang dapat terpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Baik, sekian pembahasan tentang COVID-19 yang sudah saya paparkan, dan sudah saya paparkan juga beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjawab dan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.